Udah gitu, dan akhirnya aku sakit dari situ selama 1 tahun lebih lah. Jadi sakit kayak gimana tuh teh? Jadi sakitnya itu ya aneh. setahun ngeri juga ya. Aneh, setahun itu kayak perut aku tuh kayak hamil 9 kayak bulan gitu. gitu ya, sampai muntah darah, sampai ada silet, sampai ada paku-paku kayak gitu-gitu. Dan aku menjadi pertanyaan tuh, ini kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Malam kali ini gua bakal kedatangan seorang tamu nih. Pokoknya spesial banget. Beliau akan menceritakan pengalaman horor nyatanya nih. Dan kali ini bisa disebut spesial karena beliau ini katanya bisa ngerasain hal-hal yang disebut bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Selamat malam teh, kenalin saya Rinaldi. Oke. Nah, malam kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Boleh teh dikenalin dulu dari mana, nama? Oke. Aku Ratu, asli dari Bandung, tapi sekarang aku di Sukabumi. Jadi pengalaman yang mana nih yang harus aku ceritain? Soalnya banyak ya. Oh, banyak banyak banget. Nggak akan habis 2 galon kopi berarti. Iya, kayak gitulah pokoknya ya. Karena memang dari usia 20 tahun ya, mungkin aku udah bisa merasakan hal itu sampai saat ini. Gitu. Paling menurut cerita yang berkesan sama paling horor gimana tuh itu? Kalau berkesan sih, kalau di horor kayak gini mah, menurut aku ya, nggak ada rasa kesan-kesannya gitu. Yang ada, aku merasa bingung, bahkan aku seperti orang gila. Iya. Kadang juga, jadi aku linglung gitu. Pertama-tama waktu itu, cerita pertama aku bisa kayak gini tuh kenapa? Waktu itu aku lagi main band lah ya, anak-anak muda biasa. Waktu itu aku lagi butuh uang sebesar 380.000 untuk bayar SPP, karena memang semua biaya sekolah aku sendiri yang tanggung. Waktu itu ada teman aku yang nantangin masuk ke guha jodoh-jodohan katanya gitu. Oh, di daerah mana tuh teh? Di daerah Dolang Nangkup Pasir Pogor kalau nggak salah ya itu namanya. Nah, waktu itu tanpa pikir panjang, karena memang taruhannya sebesar 600.000, aku masuklah ke gua itu. Tapi perasaan aku tetap jalan nih, jalan. Tapi teman-teman yang lihat aku menghilang dari langkah ke-7. Aku ngelangkah ke depan, ternyata aku menghilang, kata teman-teman. Perasaan aku di dalam gua itu nggak ada gelap-gelapnya sama sekali. Nah, setelah itu ada beberapa langkah, aku ada yang tepuk di belakang. Jadi kayak ada yang nepuk dari belakang gitu? Bukan kayak ada, tapi memang ada yang tepuk. Ada yang tepuk di bawahku. Udah gitu, itu pertama kali aku ngelihat sosok yang seperti itu. Pertama kalinya itu aku lihat tangannya aja udah ngeri banget gitu kan, apalagi mukanya.
Terus dia ucap kayak gini, Neng, entong sieun, Iya. tanya. Neng ka dieu arek naon? Kalau bahasa kita gitu Iya. ya. Jadi bahasanya itu ngomongnya kayak apa ya? Kayak ngomong dalam air gitu. Oh, jadi Bebelak-bekan gitulah ya. Gak jelas gitu ya. Gak jelas, tapi aku kenapa ngerti. Hmm. Nah di situ yang menjadi tanda tanya besar aku. Yang pertama, terus aku ngadu sama dia, tapi sambil menundukkan kepala gitu ya. Waktu itu kan banyak orang yang bilang nih ya, kalau misalkan hantu alias juring teh, Iya, setan. katanya ngangkang itu 1 jengkal apa 2 jengkal gitu ya. Iya. Dari tanah. Dan ternyata aku lihat kakinya dulu nih. Aku kan nunduk ya. Aku lihat kakinya dulu. Aduh, dalam hati ya. Lihat kakinya aja ngeri, apalagi ngelihat mukanya. Aku ucap dalam hati seperti itu. Tapi dia itu tahu aku ngucap dalam hati itu apa gitu. Oh, jadi si sosok itu tuh tahu. Iya, dia langsung jawab kayak gini. Teu kudu sieun, cu. Ieu mah emak. Bilang gitu. Sok aya nama Uih ka ditu. Tah ieu kanggo bekalna. Aku dikasih batu ya segede inilah kalau nggak salah. Kayak merah delima pokoknya. Jadi seruangan gua itu tuh berubah merah karena pancaran si cahaya. pancaran Pancaran cahaya itu. Nah waktu itu pancarin cahaya kan. Nah kayak gitu. Dia bilang gini, sok ayo nama Neng balik. Tapi omat tong ngaliuk ka tukang. Sekarang kamu pulang. Tapi jangan sekarang kamu belakang. pulang, tapi jangan ngelirik ke belakang lagi. Terus aja lurus pulang, dia bilang gitu. Nah dalam hati memang aku tuh penasaran banget kenapa ini nggak boleh ngelirik ke belakang gitu. Tapi hati aku pengen ngelirik tapi aduh jangan dong gitu. Iya. Udah sampai keluar dan ternyata di luar itu udah banyak ada polisi, sampai ada garis polisi kayak gitu, ada kuncen juga. Di gua itu? Di depan gua itu. Di depan gua itu. Iya, pas aku keluar terus teman-teman ya pada meluk lah gitu kan ya. Mereka juga mungkin bingung karena katanya aku hilang itu selama 2 ke 3 hari. 2 sampai 3 hari. Padahal aku di situ kayaknya baru setengah jaman lah. Ada serasa aku ya, karena memang sebentar cuman ngobrolnya cuman itu doang. Nah waktu itu kuncen bilang, maneh cenah kunaon nyanyahoanan gitu kan, asup kadinya. Anu asup kadinya itu geus puguh, geus pasti mau bisa balik deui. Nah si kuncennya bilang kayak gitu. Terus udah gitu, ya buktinya aku bisa. Ya bisa pulang lagi ya. Balik gitu kan. Maneh teu mungkin balik tangan kosong. Si kuncen itu bilang gitu. Maneh dibere naon ti jero? Aku bingung dong kenapa dia tahu gitu kan. Ya aku dikasih sesuatu kata aku gitu. Terus sesuatu itu apa? Dia bilang gitu. Langsung aku mau kasih, ternyata si batu itu hilang. Oh pas mau aku kasih si batu itu udah hilang. Terus kata si kuncennya, aku nanya dong, Pak kok bisa hilang ya? Padahal tadi aku dikasih loh, gini cerita. Oh berarti Neng mah diberi jalan balik. Jadi kayak ada cahaya gitu berarti. Nah dari situ aku pulang ke rumah itu aku serasa memang gila itu kayak orang gila. Jadi kayak gimana tuh Teh? Kayak gini ya. Kayak misalkan aku tiba-tiba suka pingsan gitu. Dimanapun, kapanpun, mau posisi seperti apapun, aku pasti pingsan. Kayak gitu misalkan aku ngerasain, ini apa nih? Aneh kan? Auranya tuh aneh. Aku belum ngerti tuh, di situ belum ada paham ke situ gitu kan. Aku sempet tidak sadarkan diri itu pertama sampai berjam-jam. Iya. Terus yang kedua itu sampai 7 hari, 4 hari itu aku nggak sadar gitu. Nah dalam tidak kesadaran itu, di bawah sadar itu
aku kayak dibawa kemana gitu Hmm. kan. Terus aku dikasih buku tuh yang warna gold satu, yang warna silver satu. Terus ada si kakek itu bilang, sampai sekarang si kakek-kakek Iya. itu selalu ada ya. Oh, selalu ada. Selalu ada kalau misalkan aku saat kesusahan. Kalau kata orang Sunda mah kararepet ya. Karena Dia selalu ada buat aku. Gitu. Misalnya ada orang yang mau zalim. Iya. Nih, dia tuh selalu ngasih isyarat mungkin ya. Tapi akunya yang nggak paham gitu loh. Nah, setelah aku dikasih buku yang God sama si Silver itu, dia suruh baca. Tapi katanya bacanya nanti di ujung sana. Aku jalan nih. Jalan tuh sampai jauh banget. Jauh banget itu, capek banget. Aku sampai gatel-gatel, tangan segala macem lah. Pokoknya ngeri lah kan. Udah gitu udah sampai ujung. Aku buka satu-satu, ternyata di situ kayak ada ampun paralun ya, bukan aku mendahulukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Iya. Cuman ini yang dilihat sama aku kan. Aku lihat di situ ada masalah keluarga, perceraian orang tua, sampai kecelakaan orang tua. Aku pun begitu, keluarga, teman-teman dekat aku ada di situ. Nah, terus dia bilang kayak gini, kata si kakek itu, kamu kalau ini ada maknanya ambil, kalau yang buang kamu jelek, yang jelek kamu buang. Yang jeleknya itu aku sobek dong, aku sobek sampai aku buang. Dan akhirnya bukunya aku buang dua-duanya, karena aku stres di situ kan. Iya. Sampai harus ngelihat yang kayak gini, stres, aku buang. Nah, setelah aku buang, si kakek itu marah. Jadi itu selama perjalanan itu Teteh di alam bawah sadar atau? Iya, nggak sadar. Oh, di alam bawah sadar, berarti iya. sukma ya kalau orang bilang gitu. Iya mungkin. Iya. Aku sih kan belum ngerti ya waktu itu, karena pas aku sadar aku ditanya dong. Iya. Selama ini Neng kemana, ini gini kan gitu. Ya aku cerita lah gitu. Nah terus pas udah gitu aku turun lagi, udah turun sok cenah dia cenah cuci muka lah ya kalau kata cuci muka di situ katanya. Udah, dan akhirnya aku cuci muka di situ. Setelah cuci muka di situ, aku bisa ngelihat yang gaib-gaib. Oh, setelah itu... cuci muka di situ, kayak misalkan apa ya, pocong, kuntilanak yang kayak gitu-gitu. Memang pertama kali aku buka mata itu, dunia itu serasa sempit banget. Jadi di sekeliling Teteh juga ada berarti. Di mana-mana tuh ada, di sana ada, di sini. Jadi aku tuh, wah ini apa ya? Ini di mana ya? Aku sempat kebingungan juga waktu itu, sampai aku dikiranya gila sama orang-orang ya, berarti. bahkan mah sama orang tua ya. Si Neng stres katanya, gini-gini, depresi lah, apalah segala macam. Sampai kesini, waktu kesini, dan aku paham akhirnya gitu loh. Aku sampai dibawa berobat ke sana kemari waktu itu. Dan kenapa aku berobat ke sini, ke sana, jawabannya itu pada sama. Si Neng mah kudu dinikahkeun. Harus dinikahin katanya gitu. Loh kenapa? Bilang gitu, karena memang ada yang dari alam gaib mau sama aku. Ada yang mau nikahin aku, ada yang suka sama aku, ada yang mau makan aku. Kalau misalkan makan aku, katanya atau kekuatannya atau apalah gitu, dia menambah kekuatan kalau misalkan sampai makan aku gitu. Nah aku pun sempet kayak, kalau ini mah apa ya, kayak mau ngelepasin nyawa gitu. Pernah aku seperti itu, sampai aku, ya Allah, ingatnya tuh dosa aja. Iya. Aku banyak dosa, aku belum siap. Wah, aku istighfar terus sampai di situ. Udah gitu, dan akhirnya aku sakit dari situ selama 1 tahun lebih lah.
Jadi sakit kayak gimana tuh teh? Jadi Sakitnya itu ya aneh, setahun. Ngeri juga ya. aneh setahun itu kayak perut aku tuh kayak hamil 9 kayak kembung bulan gitu. gitu ya, sampai muntah darah, sampai ada silet, sampai ada paku-paku kayak gitu-gitu. Dan aku menjadi pertanyaan tuh, ini kenapa gitu, ya kan. Nah setelah Dari perut itu ada paku gitu. iya aku muntah. Oh jadi ke kemuntahinnya. Iya muntahin, tapi kan kalau banyak ya kayak misalnya oh ini mah cenenam sih disantet gitu kan. Disantet. Nah ada ya kiriman disantet, kayak gitu ya. dikeluarin dari sini maaf ya, aku nggak yakin kalau itu sih. Iya. Karena aku belum ngalamin, tapi kalau misalkan muntah dari mulut ya aku ngalamin. Itu emang keluar paku sama silet juga. Iya ada paku, ada silet, tapi si siletnya tuh udah patah-patah sih. Udah patah-patah. Udah patah-patah posisinya. Nah dari situ aku nggak paham, nggak ngerti juga gimana ya, ini aku bingung gitu loh. Dan akhirnya aku dinikahin sama orang tua. Oh sebelumnya aku pernah mau nikah, tapi gagal terus. Karena apa? Karena akunya tahu pas waktu aku dinikahin sama orang tua itu posisinya aku nggak tahu aku mau dinikahin. Iya. Gitu. Nah udah tahu-tahu udah disuruh duduk aja depan Amil, bingung lah ya kan. Oh jadi selama itu tuh Teteh jadi gak mau nikah aja gitu perasaannya? Bukan gak mau nikah, tapi kalau nikah mesti mau, cuman jadi gagal aja gitu. Oh jadi terus gagal aja? Entah itu apa, entah itu dari orang tua cowoknya, awalnya setuju jadi gak setuju, terus misalnya entah dari akunya atau cowoknya gitu loh. Pasti ada aja gitu hambatannya gitu. Aku juga gak paham. Dan ternyata aku jadi pertanyaan kepada orang tua kan. Iya. Ini tuh sebenarnya ada apa sih? Karena memang aku tuh mimpinya seperti ini. Lamun sia hirup di dunia, di dia masih kena sia nyeri hati. Geus sia balik ke aing. Oh, ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong kayak gitu sama aku. Loh, ini siapa gitu loh. Ini apa maksudnya? Jadi aku tanya nih sama orang tua aku, ini tuh sebenarnya ada apa sih? Kok bisa sih aku sampai seperti ini tuh kenapa? Karena diri pribadi aku juga bingung kan. Ini tuh kenapa banyak kejadian aneh. Terus sampai aku pun waktu ujian sekolah waktu itu, aku akhir sekolah kan. Ujian pun aku menyelesaikan soal itu nggak sampai 10 menit. Oh jadi tiba-tiba kayak bisa aja? Enggak, gitu? Bukan bisa, tapi dikasih contekannya sama hantu. Oh dikasih contekan? Iya, lucunya gitu. Pas aku di sekolah, aduh jangan ganggu aku dong gitu kan, aku lagi ujian nih. Terus ada yang bilang jangan takut, kita kasih tahu, bilang gitu. Nah memang itu dikasih tahu, terus nilainya juga emang 100. Bener semua? Bener semua, sampai guru pun bilang aku dapat contekan. Berarti kalau kayak Jin dan Jun gitu, itu mirip ya saya? Kayak mungkin film sih, Jin dan Jun, mungkin kayak gitu. Nah udah gitu, waktu itu lagi ujian sekolah sampai aku lulus, alhamdulillah. Aku juga masih bingung kadang kalau aku jalan nih, misalkan kayak di Supermall kan ya, Supermall atau jalan-jalan itu Bakri kayak gitu. Kadang-kadang aku, ini di mana nih? Kok berubah kayak gini gitu loh? Iya, jadi tiba-tiba berarti. Nah, jadi kayak sugesti bukan ya? Iya. Cuman jadi suasana itu berubah gitu, jadi di mana gitu. Kok ini apa ya? Ternyata setelah kesini aku tahu, oh ternyata posisi di sini itu dulunya kayak gini. Gitu loh, gitu. Oh jadi paham sekarang aku seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang aku udah bisa mengendalikan apa gimana ya? Mengendalikan mungkin. Kalau misalkan dulu kan aku nggak terlalu paham ya, bahkan memang tidak mengerti gitu apa yang terjadi dalam diri aku sendiri. Terus waktu itu aku sempet
sering kebingungan kadang kalau lagi bawa motor. Waduh, aku nabrak apa ya? Padahal aku nggak nabrak apa-apa gitu loh. Makanya aku sering dibilang sama temen-temen tuh, lu stres ya. Itu kadang kan aku ngomong sendiri gitu. Padahal teman-teman jadi teman-teman itu bilang, lu ngomong sama siapa sih? Kan tadi ada orang di sini. Udah dilihat udah nggak ada. Kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang si hantu ini mungkin ya, atau makhluk halus ya, lebih tepatnya. Makhluk halus ini ada yang memang menyeramkan. Iya. Ada yang memang kayak orang biasa kayak kita. Gitu. Tapi waktu itu aku kan belum bisa membedakan mana makhluk halus, mana manusia, mana manusia gitu kan. Kadang aku juga suka bingung kalau dulu seperti itu. Nah, pas aku nikah, ternyata memang kayak pingsan, kayak gitu-gitu. Itu terkendali kan loh. Jadi terkendalikan kayak gimana tuh? Terkendali sendiri aja. Jadi kayak misalkan, kan kalau misalkan aku nih lagi jalan gimana, terus ada apa langsung pingsan. Kalau misal pas aku udah nikah, itu bisa kayak nahan gitu apa gimana jadi ya? ada yang nahan gitu ya? Jadi kayak gitu. Jadi aku bisa mengendalikan aja gitu. Oh ini yang negatif. Sekarang tahu. Oh ini yang positif. Gitu loh. Kalau sekarang tahu kayak gitu. Waktu itu juga pernah aku dibawa berobat ke Pelabuhan Ratu. Bukan Pelabuhan Ratu sih. Tepatnya mah ke Sawarna. Bayah. Waktu daerah jalur Banten ya, Banten. Waktu itu ke Bayah. Aku dari Bayah sampai ke Lebak Banten itu aku lari. Jalan kaki? Iya, lari jalan kaki. Bayangkan berapa kilo. Waktu itu aku entah dimasuki makhluk apa. Sampai aku diangkat aja nggak bisa. Aku kalau lagi kayak gitu sama 8 orang, sama 15 orang juga nggak bakalan keangkat, berat katanya. Tapi aku nggak tahu ya itu katanya. Terus tapi kalau misalkan bapak aku pribadi, orang tua, angkat aku tuh kayak yang enteng gitu. Jadi kalau aku lagi nggak sadar atau apa, bapak aku yang cuman bisa nyadarinnya gitu loh. Oh jadi bapak Tete yang cuman bisanya bapak Tete doang? Iya, anehnya kayak gitu. Aku pun jadi tanda tanya dong, kenapa? Dan aku tanya, nah setelah itu orang tua aku cerita, ternyata orang tua aku tuh kayak punya perjanjian atau apalah, aku nggak tahu dan aku pun nggak ngerti. Jadi pribadi pun aku sedih banget kan dengar cerita itu, karena memang itu kayak, kok yakin gak sih sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Iya, kan? Iya. Kayak kita menduakan kan, tapi amit-amit ternyata bapak cerita waktu itu kan bapak pengen punya anak perempuan. Terus bapak puasa muti selama 40 hari 40 malam. Posisinya waktu itu di Garut, entah di gunung apa. Terus kata si makhluk halusnya bilang gini, sok ayeuna maneh geus mutih, geus beres katanya, pulang engke pamajikan maneh reuneuh geus pasti eta budakna awewe. Lamun budakna eta awewe engke ka dituna maneh tunji pamajikan sataun hiji punya anak. Cewek cowok, cewek cowok, cewek cowok. Seperti itu. Terus aku sedih dong, ya kan? Iya pasti. Sampai harus perjanjian seperti itu. Nah, waktu itu hamil lah ternyata mama aku tuh kan. Mama aku hamil, melahirkan, ternyata memang anaknya cewek itu aku. Di situ aku ke adik aku yang cowok itu jauh berbeda, jauh umurnya gitu kan. Sempet
Mama juga nggak percaya, ini mah mitos katanya, nggak percaya, katanya Tunji tapi buktinya enggak. Iya. Nah setelah itu ternyata lahir lagi adik aku, cowok memang. Oh. Cowok memang. Dari situ mungkin kaget ya, ibuku kaget. Nah setelah ibu kaget, tahun berikutnya hamil lagi. Padahal mama di KB loh. Ya kan, di KB ternyata hamil, melahirkan anaknya pun wanita, cewek. Di situ nggak mungkin inget dengan ucapan-ucapan sebelumnya kan. Iya. Oh Gening bener gitu kan, gini. Nah waktu itu mama ke Singapura operasi rahim, pengangkatan rahim, karena waktu udah melahirkan aku kan mama udah di steril ya. Walaupun di steril mama tetap hamil gitu. Makanya mama angkat rahim waktu itu. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada anak lagi, nggak punya adik lagi, cuma 2 itu. Dan dari situ aku banyak juga mengalami hal-hal yang gaib, kayak misalkan ada yang mau zolim sama adik aku, atau adik aku melakukan sesuatu yang tidak baik. Iya. Itu pasti kerasanya sama aku. Aku pun udah bosen ya, karena kesakitan itu aku yang ngerasain, bukan orang lain. Waktu itu aku capek sekali, capek banget, sampai aku mau mengakhiri hidup aku lah ya. Jadi mau itu? Iya, sampai aku mau bunuh diri gitu kan, karena emang keputusasaan aku berpikir kayak gini, aduh ya Allah, lamun misalkan emang iya dosa orang ikhlas, orang ridho, tapi kalau misalkan iya dosa batur, aku yang nanggung, kenapa harus aku gitu kan. Sempat waktu itu adik aku melakukan hal yang tidak baik, ya kerasa sama aku loh, ini udah apa ya, sampai aku sakit, sampai aku ini gitu. Awalnya emang aku nggak paham kenapa ini gitu loh. Terus aku nanya sama si Aki itu yang pas pertama itu kan, Aki ya Allah ingat ya naon, kata aku gitu, sok tunjukin kalau misalkan emang aya naon gitu kan. Aing teu hayang nuturkeun keluarga atau naon itulah pokoknya anu ngagugulung dosa gede. Dia gak mau ngikutin keluarga yang apa ya, punya dosa gede, punya atau dosa gimana besar gitu kan. Aku berpikir ini dosanya dosa apa gitu loh. Ya kan, PR buat aku berarti. Iya. Aku sampai sakit, sampai ini, sampai itu, dan pada akhirnya aku tahu, oh ternyata ini rasanya seperti ini, perih. Terus waktu itu memang ada beberapa orang yang zolim, tapi wallahu alam itu aku yang rasain, karena ya aku juga bingung harus berbuat apa gitu loh. Nah dari situ, dari pas aku bisa melihat makhluk halus, jadi aku kayak sering ngurusin orang-orang yang udah mati. Maksudnya gimana tuh? Kayak misalkan gini ya, ampun Pak Rulun, misalkan AA punya adik nih, udah meninggal, terus adiknya itu masih ada yang belum diselesaikan dengan di dunianya atau gimana gitu kan. Nah si lelembutannya atau rohnya mungkin ya, itu nyamperin ke aku. Nyamperin kita si itu. Jadi kayak gini ya, katanya, tapi gak tahu ya. Aku itu kalau di alam sana, jadi kayak matahari besar.
Oh, jadi Aku tuh, kelihatan berarti. aku tuh terang. Jadi mereka tuh nyamperin sama aku, minta tolong sama aku, tolong dong beresin masalah aku gini-gini. Aku bingung beresinnya gimana kan gitu. Aku pernah nyobain satu kali. Waktu itu aku posisi lagi di Purwakarta. Ada satu rumah tangga yang cekcok. Iya. Gini. Ada yang nyamperin sama aku. Itu eyangnya kalau nggak salah. Eyangnya apa neneknya gitu. Oh, lembutnya tapi berarti. Lembutnya. Ya kayak arwahnya gitu loh. Iya. Nyamperin. Neng, tolong katanya sampein sama cucu Mbah gini panjang lebar. Aku bingung mau nyamperinnya gimana. Tapi aku coba samperin. Aku sampai dibentak. Sama si Iya, sama lembut si yang itunya. enggak, sama si keluarga. Oh, sama si keluarganya. Sama keluarga yang itu. Dasar cenah nu ge lama tong dipercaya kieu sia saha cenah. Aku sampai dimarahin lagi. Iya. Aku capek dong kayak gitu terus. Yang penting aku udah nyampein. Aku bilang gitu kan. Terus ada lagi, terus aku mencoba lagi seperti itu sampai aku dilempar pakai sapu, sampai aku dilempar pakai handuk. Nah terus kemarin aja aku terakhir ada yang minta tolong sama aku. Itu si klien aku pribadi. Dia minta tolong sama aku, tapi aku udah capek. Aku bilang, minta tolong lah sama orang lain, jangan sama aku udah capek. Aku bilang gitu kan. Itu lembutnya atau yang minta tolong atau? Iya, waktu itu kan ceritanya dia lagi sakit tuh. Iya. Jadi aku tuh kayak gimana ya? Kayak udah tahu posisi makhluk halus itu. Oh, kayak kita loh. Oh sih mah orang dia. Oh sih orang dia gitu. Orang sana gitu. Kayak gitu-gitu. Terus waktu itu memang ada jurig-junihin lah ya kalau kata orang Sunda. Temen aku itu, si kliennya aku ini udah nggak tidur 1 minggu. Ya karena dia merem mimpi dicunihinin sama makhluk astral sama dia itu. Merem dicunihinin lagi. Dia cerita sama aku, teh aku tuh nggak tidur. Kenapa? Dia cerita kayak gini. Tapi aku kan belum tahu nih ya masalahnya apa. Udah gitu dia tuh pengen nelat di aku, aku bilang sembuhin dulu sakitnya. Aku bilang, oh dia tuh kekeh gitu. Yaudah lah yuk. Pas dia ke rumah, loh, nah ya bet si jurig eta gitu loh. Yang ngapain? Datangnya. Nah yang datang barengan sama dia kan, kayak ngikutin gitu. Nah sih kok jurig eta gitu kan, tapi si dianya itu nggak berani masuk, si makhluk halusnya itu nggak berani masuk, nggak berani ngadep sama aku, dia ngebelakangin aku, tapi aku tahu bahwa itu dia gitu loh. Nah terus dia cerita tuh si klien akunya gini. Aku tanya, makhluk halusnya itu ciri-cirinya begini bukan, terus kamu kemarin dari arah sana bukan main gini. Iya kok teteh tahu katanya. Oh ya berarti bener dia kan. Iya. Aku usulkan, udah kamu jangan berobat ke rumah sakit karena bukan medis lah itu. Nah ya gitulah pokoknya. Tapi pihak orang tuanya nggak percaya yang kayak gitu atau apalah, nggak ngerti. Aku udah janjian sama dia tuh. Waktu itu hari Senin, aku masih ingat. Ayo deh, karena memang Sabtu Minggu kan tutup ya. Iya. Nah pas waktu itu klien aku kutekan, taunya kan ada si makhluk halus itu kan. Iya. Nah pas aku tanya ciri-cirinya, ternyata benar itu. Katanya kok teteh tahu. Padahal nggak usah bahas, pokoknya tahu aja, aku bilang gitu kan. Terus dia pulang tetap ngikutin dari belakang. Oh si sosok itu. Setelah itu kan dia tuh cerita tuh mau berobat tuh kan hari Senin. Taunya pas hari Senin itu dia dimasukin ke rumah sakit. Si
klien teteh itu. Si klien aku, dia minta tolong sama aku buat hapusin kutek. Buat hapusin kutek karena memang nggak kedetek katanya jantung. Di situ aku hapusin. Pas aku datang ke situ, anehnya lelembutan apa roh ya? Iya. Udah ada di depan kamar mandi. Si klien teteh itu lelembutannya. Aku tarik napas, ya Allah. Maut teh ya iya mah. Iya. Dalam hati aku kan. Aku sambil hapusin kutek sambil baca sebisa-bisa aku kan. Terus dia bilang, kenapa sih mulutnya kumat kamit? Dia bilang gitu. Aku bacain doa buat kamu biar cepat sembuh. Udah aja nah. Begitu. Tahu gak? Aku baru kali ini ngeliat orang kayak hulak. Jadi dia tuh badannya hijau. Semua hijau. Aku tanya, kamu tuh sakit apa sih sebenarnya? Katanya liver. Tapi kalau misalkan liver, nggak mungkin dong, kan? Dia langsung kena badan sampai hijau kayak gitu. Paling ya kena mata. Itu gitu emang kan. bener-bener hijau, bener-bener hijau. Itu bener-bener hijau. Aku sempet aneh juga di situ kan. Nah, udah. Pas besoknya pagi-pagi sekitar jam 5:30, waktu itu kan aku dalam hati tuh kalau aku gini, kalau ada kerjaan hati aku yaudah kerjain. Kalau aku lagi mood, kalau aku udah males ya enggak. Tapi waktu itu aku nggak pengen pergi, tapi hati aku harus pergi. Iya. Nah waktu nge-remove itu kan, dan akhirnya aku remove itu beres-beres pas maghrib banget. Dan akhirnya pas besoknya jam 5:30 ada pengumuman dia meninggal. Pagi. Jam 8-nya aku ditelepon. Ternyata di kakinya masih ada nyelat di jempol sama di telunjuk. Si kiteknya itu masih ada di kakinya. Aduh, ngarimop mayit atuh kata aku gitu ya. Pergi lagi aja aku ke Bunut untuk rumah sakit kan. Udah gitu aku ikut ngemandiin. Kalau kata orang tua kan kalau misalkan yang udah detak jantungnya nggak ada tapi punggungnya masih anget, itu harus ditunggu 1x24 jam. Iya. Jadi si tubuh mayatnya itu masih anget gitu. Ininya mah udah kaku. Yang bawahnya. Cuman si punggungnya aja anget. Pas aku usap, aku bilang sama mamahnya, "Mah kalau bisa tungguin aja dulu, jangan dulu dimakamin." Iya. Aku bilang gitu. Tapi ternyata omongan aku nggak didengar, ya udah. Mau gimana lagi gitu loh. Akhirnya ada pemakaman. Katanya sih, tapi nggak tahu. Si tali pocongnya susah dibuka. Si tali pocongnya itu. Yang pertama. Terus yang kedua kan direkam tuh pakai iPhone-nya dia. Iya. iPhone bagus dong. Pas pemakamannya. Pakai handphone iPhone. Sampai sekarang pun handphonenya mati, nggak bisa hidup. Mati total. Habis ngerekam itu. Nah malam kedua dia datang tuh ke tempat aku. Dalam arwahnya berarti. Arwahnya. Lembutnya. Datang ke rumah aku, dia minta tolong. Aku bilang udahlah, sama yang lain aja, aku males. Bukannya aku nggak mau nolongin, tapi aku nggak mau disangka yang enggak sama orang lain. Iya pasti kan. Iyalah, sekarang gini aja deh, kalau misalkan punya keluarga yang meninggal terus aku tiba-tiba datang nggak kenal nggak apa, terus aku ngebeberin di situ aib atau gitu apa, kan beranggapannya apa dong pasti. Sama aku ya enggak. Aku tuh sering kayak gitu, sering ada lelembut yang nyamperin ke teteh minta tolong. Terus minta tolong kayak gitu tuh sering banget. Terus ada kejadian juga kayak kemarin gitu kan, karena aku memang jadi gimana ya, aku bercerai sama suami
waktu itu udah, jadi ke badan itu rasanya beda banget. Jadi bedanya kayak gimana tuh? Gimana ya, aku susah ngungkapinnya sih. Jadi kalau kayak misalkan gini ya, kalau aku pas waktu ada suami itu hangat misalnya, kalau udah ada kata talak aja, Iya. kayak udah dingin gitu. Oh jadi kayak tadi kayak pesan tadi disuruh nikah tadi ya? Karena memang pas. Nah dari situ aku sakit-sakitan lagi sampai aku muntah darah dan lain sebagainya lah. Sampai kemarin tuh ada kayak wallahu alam, tapi itu yang dirasain sama aku. Aku punya teman tuh, tapi udah deket sama aku. Iya. Ada yang zalim sama dia. Jadi kenanya ke aku dulu. Oh jadi kayak aku tuh portal. Kayak aku tuh portal buat tolak orang-orang bala atau gimana lah. Gitu. Kayak portal orang-orang terdekat aku gitu. Misalkan gini, udah deket sama aku nih, terus ada yang mau zalim sama itu tuh ke aku dulu kenanya. Oh kenanya ke teteh dulu. Kenanya ke aku tuh sanggup nggak nih ngadepin ini. Kalau misalkan aku sanggup nggak akan kena sama tapi sama aku. Oh sama tetehnya jadi kenanya. Iya, terus banyak lah kayak yang minta tolong gitu sama aku, obatin dong gini. Padahal kan aku nggak bisa ngobatin ya. Iya. Kalau misalkan hati aku, oh ya udah sok obatin. Iya. Pasti aku obatin. Tapi kalau misalkan hati aku enggak atau jangan, mau dia sujud ke kaki aku pun aku nggak bakalan kasih. Aku nggak bakalan bisa. Jadi gimana hati pasti dia sembuh gitu. Iya kan? gitu. Aku pun nggak tahu, aku juga nggak ngerti kayak gitu. Nah waktu itu ada teman aku ya, kemarin masih baru. Mungkin dia dihantui atau apa sama saudaranya sampai berwujud pocong. Iya. Katanya, tapi memang iya pas aku kesana memang aku ngeliat gitu ada loh. wujud itu. Ada wujud itu tapi jauh dari aku. Dia sampai nggak berani masuk. Aku kan ada nih kayak di ruangan gitu kan, ruang tamu. Iya. Tapi si makhluk halus ini dia nggak berani masuk. Dia cuma diem kayak di depan pintu, di pinggir pintu gitu. Kenapa nih kalau misalkan ada pesan pun aku siap jadi tempat mediasi kamu gitu. Tapi dia nggak mau ini karena memang dianya nggak sanggup, entah apalah, aku nggak ngerti karena aku juga nggak paham gitu loh, karena memang mungkin pengetahuan aku belum ke situ. Pas waktu itu si temennya aku ini dia kekeh, obatin dong gitu. Aku nggak bisa, aku bilang gitu. Pas aku jadi tempat mediasi, ada yang masuk sama aku yang dipanggil Aki itu. Iya. Kepegang tuh si tangannya sama aku. Tangan teman aku itu langsung keluar kayak bintik-bintik, kayak gatal-gatal gitu. Berarti bintik-bintik. Dia sampai nggak sadarkan diri, sampai dia dibawa kemana gitu, sampai aku pun udah nggak bisa lah, udah gelap gitu.